Jad adalah seorang bocah berusia 7 tahun di era tahun 40-an. Tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen pada sebuah kota di Prancis. Jad terlahir dari keluarga Yahudi yang taat dan berpendidikan tinggi. Ibunya salah seorang profesor di universitas terkemuka di Prancis kala itu. Di salah satu sudut lantai dasar apartemen tersebut, ada sebuah toko kecil serba ada yang menjadi tempat bagi warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk keluarga Jad. Toko itu milik seorang berkebangsaan Turki, Ibrahim, 67 tahun. Seorang yang sangat sederhana, bukan dari kalangan berpendidikan tinggi. Jad kecil hampir setiap hari berbelanja di toko ini. Bila berbelanja, selalu, tanpa sepengetahuan Ibrahim, setidaknya begitu persangkaannya, diam-diam ia mengambil sebuah permen coklat. Sampai suatu hari ia lupa mengambil, mencuri coklat tersebut. Ketika melangkah meninggalkan toko, Ibrahim memanggilnya dan berkata, "Jad, kamu lupa sesuatu, nak." Jad kecil memeriksa belanjaannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlupakan. "Bukan itu," kata Ibrahim. "Ini," sambil memegang coklat yang biasa diambil Jad. Tentu saja Jad kaget dan ketakutan. Takut bila Ibrahim menyampaikan hal memalukan tersebut ke orang tuanya. Reaksinya bengong dan pucat. "Tidak apa-apa nak, mulai hari ini kau boleh mengambil sebuah coklat gratis setiap berbelanja sebagai hadiah. Tapi, berjanjilah untuk jujur mengatakannya," kata Ibrahim sambil tersenyum. Sejak hari itu, Jad menjadi sahabat Ibrahim. Ia tidak hanya datang menjumpai Ibrahim untuk berbelanja, tetapi juga menjadi tempat bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya. Bila menghadapi suatu masalah, Ibrahim adalah orang yang pertama diajaknya berbicara. Dan, bila itu terjadi, Ibrahim tidak pernah langsung menjawabnya, namun selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman sebuah buku tebal yang tersimpan di sebuah kotak kayu. Ibrahim akan membaca 2 halaman tersebut tanpa suara, kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi Jad. Hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 17 tahun. Sampai suatu ketika salah seorang anak Ibrahim mendatangi Jad dan memberikan kotak tersebut kepadanya sembari membawa berita yang sangat menyedihkan Jad yang saat itu telah menjadi pemuda. Ibrahim, sahabat sejatinya, telah berpulang, wafat. Kotak berisi kitab itu diterimanya penuh haru. Jad memperlakukannya dengan taksim sebagai representasi Ibrahim. Satu ketika, saat ia berhadapan dengan satu masalah pelik, ia mengambil kotak dan membuka kitab yang ada di dalamnya, sebagaimana yang sering ia lakukan dengan Ibrahim. Ternyata kitab itu bertuliskan huruf Arab. Ia pun memohon kepada temannya yang berkebangsaan Tunisia untuk menjelaskan makna dari 2 halaman yang dipilihnya secara acak. Sang teman ini pun kemudian membacakan makna tulisan itu. Sungguh, apa yang disampaikan sahabatnya seakan bagai jawaban khusus bagi masalah yang sedang ia hadapi. Jad lalu bertanya kepada sahabatnya, "Ini kitab apa?" "Al-Quran, kitab suci umat Islam." Kaget dan takjub Jad mendengar hal tersebut. Ia langsung bertanya bagaimana syarat untuk menjadi seorang muslim. Dijawab oleh si Tunisia, "Mudah, syahadat dan berusaha menjalankan syariah." Hari itu Jad masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qurani. Dia berjanji untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baik dan semampunya. Tentu saja keluarganya yang beragama Yahudi, terutama ibunya yang profesor, sulit menerima hal tersebut dan berusaha untuk mengembalikan Jad kepada keyakinannya semula. Sang ibu berjuang dengan berbagai cara, bahkan mengajak teman-teman dari kalangan intelektual Yahudi untuk memberi pengertian pada Jad. Ini berlangsung selama 30 tahun, tetapi tidak berhasil. Pengaruh Ibrahim yang bersahaja ternyata mengalahkan semua orang-orang pintar di sekitar Jad. Jadullah pernah berkata, "Saya menjadi muslim di tangan seorang lelaki yang justru tidak pernah berbicara tentang agama.
tak pernah berkata, "Kamu Yahudi, kamu kafir, belajarlah agama, jadilah Muslim." Tapi, ia menyentuh saya dengan akhlak, sebaik-baiknya perilaku. Memperkenalkan kepada saya sebaik-baiknya kitab, Al-Quran. Jadullah mempelajari Al-Quran serta memahami isinya. Kemudian ia berdakwah di Eropa hingga berhasil mengislamkan 6.000 Yahudi dan Nasrani. Beberapa waktu kemudian Jadullah meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika yang diantaranya adalah Kenya, Sudan bagian selatan, yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, Uganda serta negara-negara sekitarnya. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zolo, ini baru satu suku, belum dengan suku-suku lainnya. Jadullah Al-Qurani meninggal di tahun 2003 dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim. 30 tahun lebih ia telah mengislamkan lebih dari 6 juta orang di Afrika. Sementara ibunya masuk Islam di tahun 2005, di usia 78 tahun, 2 tahun setelah meninggalnya sang anak, Jadullah Al-Qurani. Saudaraku, ini kisah nyata luar biasa yang sangat inspiratif, terutama bagi para juru dakwah. Kenyataannya masih banyak dari saudara muslim kita yang masih suka mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain, hanya karena berbeda cara memaknai sebuah atau beberapa ayat Al-Quran atau hadits. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim. Semoga kita termasuk muslim yang kafah.